Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, di dalam PA Umum GKJ Karangpandan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Benar dan Memberi Manfaat. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya antarkan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau, karena di tengah segala kondisi yang kami hadapi saat ini, di mana kami menghadapi krisis karena wabah COVID-19. Tetapi di tengah setiap kondisi ini, Engkau terus menolong kami, terus merawat kami, terus memperhatikan kami, sehingga kami bisa mendefinisikan ulang tentang apa arti krisis ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk terus beriman, untuk terus berharap kepada Engkau, sehingga mental kami dikuatkan dan kehidupan kami ditolong. Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengerti firman Tuhan pada kesempatan hari ini, sehingga kami ditolong di dalam kami melangkah menjalani kehidupan kami, tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan di dalam pujian berikut ini. Pujian ini telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita terus berharap kepada Tuhan di setiap kondisi yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini, bahwa kita akan ditolong untuk bagaimana bersikap secara benar dan tetap bisa memberi manfaat meskipun di tengah-tengah kondisi. Sebelumnya kita akan membaca bacaan ayat kita pada hari ini di dalam 2 Korintus 7 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata, demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Sehingga kita sehidup semati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah penggalan kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita memperhatikan pada masa sekarang, kita sedang menghadapi wabah COVID-19
di mana wabah ini telah mewarnai tahun 2020 ini sampai di bulan yang kelima ini kita memasuki. Dan kita melihat bahwa kondisinya semakin bertambah. Di Indonesia masih mengalami penambahan jumlah positif, namun di sisi lain sudah banyak orang yang sembuh. Dan bahkan optimisme sudah ditunjukkan oleh pemerintah karena pemerintah mengupayakan bahwa pada bulan-bulan ini mulai ada perbaikan-perbaikan. Ada target-target yang akan dicapai, diusahakan oleh pemerintah. Jemaat yang terkasih, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini sangat memukul banyak hal, banyak bidang. Bagi ekonomi, kondisi ini sangat memukul karena di semua tempat di belahan bumi banyak diwarnai dengan krisis-krisis karena ekonomi. Dan kemudian di bidang sosial juga muncul. Ada krisis-krisis, ada persoalan-persoalan. Dan untuk menghadapi semuanya itu ada banyak respon orang. Ada orang-orang yang mengeluh, ada orang-orang yang marah, ada orang-orang yang kecewa, ada yang berpikir secara negatif, kemudian resah, gelisah. Ame mak mau poyo, sudah tidak punya pekerjaan misal. Besok bagaimana ya? Atau ada banyak hal lagi. Tidak bisa dipungkiri kondisi ini telah menekan, menjadi tekanan, menjadi pressure bagi banyak orang. Namun di sisi lain juga ada orang-orang yang bisa tegar, tetap kuat, tetap beriman, tetap tenang. Atau malah juga bisa berempati, berbagi rasa. Sesuatu hal yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap respon orang itu muncul dari apa yang ada di dalam dirinya. Yakni sistem nilai yang telah terbangun di dalam dirinya. Bagaimana watak, karakter dari kehidupan seseorang itu akan muncul di tengah kondisi krisis ini. Karena yang muncul di luar itu pasti berasal dari hati. Jika sistem nilai atau batin seseorang itu baik, pasti responnya akan baik. Tetapi jika sistem nilai atau batin seseorang itu tidak baik, respon yang muncul pun akan negatif. Jemaat yang kasih Tuhan, sikap yang kita lihat di dalam diri Paulus melalui penggalan kalimat yang sudah kita baca baru saja tadi, itu menunjukkan bagaimana sistem nilai Paulus, bagaimana watak Paulus. Apalagi kondisi waktu itu, orang-orang di Korintus sebagian itu menentang Paulus, menolak Paulus dan meragukan kerasulannya. Karena terjadi perpecahan dalam jemaat Korintus itu. Nah, di tengah kondisi itu, apalagi saat itu Paulus juga sedang di dalam persoalan, di dalam pelayanannya, tetapi kita melihat secara tersirat bahwa watak Paulus, bahwa sistem nilai yang sudah terbangun di dalam diri Paulus itu luar biasa. Kita melihat bahwa Paulus tetap berusaha untuk hidup benar, dia berusaha untuk tidak merugikan orang lain dan tidak mencari untung dari siapapun juga. Bahkan dia terus berusaha memberi manfaat bagi orang lain, meskipun di tengah persoalan-persoalan yang dia hadapi. Unik sekali. Ia bahkan menganggap jemaat Korintus yang sebagian itu menolak, membenci dia. Ia menganggap mereka sebagai pribadi-pribadi yang spesial. Dia mengatakan bahwa mereka berada di dalam hatinya. Paulus mengatakan bahwa jemaat-jemaat ini spesial, bahkan sehidup semati di dalam hati Paulus ini. Unik sekali, satu watak yang luar biasa, sistem nilai yang luar biasa. Di tengah himpitan, di tengah penolakan, tetapi orientasinya kepada manusia atau kepada orang lain. Terus memperhatikan orang lain dan terus hidup benar dan memberi manfaat. Luar biasa.
Bahkan Paulus sama sekali tidak menunjukkan kebencian, walaupun ia sendiri dibanding-bandingkan. Kalau kita baca di bagian-bagian awal kitab Korintus, dengan jelas kita bisa perhatikan bahwa ternyata jemaat Korintus membandingkan Paulus dengan Petrus, dengan Apolos, dengan orang-orang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tetapi Paulus sama sekali tidak menjadi kecewa, tidak menjadi kecil, tidak menjadi marah, dan tidak menjadi membenci jemaat ini. Watak yang luar biasa. Bapak Ibu, bahkan Paulus sendiri tetap bisa membangun iman jemaat. Kalau kita membaca secara utuh kitab 1 Korintus, 2 Korintus, kita akan menemukan bahwa Paulus tetap berusaha untuk membangun iman jemaat. Menguatkan, mengingatkan jemaat tentang iman kepada Tuhan. Ini suatu perbuatan yang layak untuk kita teladani. Paulus tetap berusaha untuk hidup benar dan memberi manfaat. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah merupakan hidup yang benar dan memberi manfaat? Apakah melalui perkataan dan melalui perbuatan yang muncul dari diri kita itu bisa memberi manfaat dan itu merupakan sesuatu yang benar? Tentu saja Bapak Ibu, selalu dimulai dari sistem nilai yang dibangun, watak yang dibangun. Kalau sistem nilai watak dalam diri seseorang tidak dibangun, tidak mungkin orang bisa bertahan di dalam kondisi krisis ini. Sulit bagi orang untuk tetap hidup benar dan memberi manfaat kalau wataknya tidak dibangun, sistem nilainya tidak dibangun. Maka penting bagi kita untuk membangun hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana? Bagaimana kita mengetahui bahwa perkataan dan perbuatan kita itu benar? Tentu saja Bapak Ibu, kebenaran itu harus kita ukur dari firman Tuhan. Orang banyak mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Ada yang mengatakan bahwa ya benar menurut satu orang belum tentu benar menurut orang lain. Oke, ya memang demikian karena setiap orang punya sistem nilai kebenaran masing-masing. Tetapi sebagai orang percaya tentu sistem nilai kebenaran kita harus dibangun menurut firman Tuhan. Jadi, apakah kita benar atau tidak, kita ukur dari firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ketika kita mau melakukan sesuatu, cek. Benar enggak ya? Ini sesuai firman Tuhan enggak ya? Atau Tuhan berkenan enggak ya kalau aku melakukan ini? Nah, hal itu akan menolong kita untuk tetap terus berbuat benar. Maka miliki persekutuan yang baik dengan firman Tuhan. Terus isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan membentuk sistem nilai kita. Itu yang akan membentuk watak kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita mengetahui bahwa perkataan dan perbuatan kita akan bermanfaat? Tentu hal itu akan kita bisa lihat, kita dengar dari respon orang lain. Terbukalah dengan apapun respon orang kepada kita. Kritik, saran, pendapat. Bagaimana? Tanya orang. Bagaimana orang menilai kita? Kalau mereka menerima manfaat dari kita, tentu mereka akan memberikan feedback atau respon yang baik kepada kita. Tetapi ketika kita tidak memberi manfaat yang baik, jelas sikap orang akan nampak kepada kita seperti apa. Mari kita cek apakah yang sudah kita lakukan itu memberi manfaat. Lalu yang ketiga, sebagai penerapan kita. Nah, apakah hal yang benar dan hal yang memberi manfaat yang bisa kita lakukan di tengah kondisi ini? Silakan kita pikirkan masing-masing. Apakah pekerjaan kita sudah benar dan memberi
manfaat di tengah kondisi ini? Walaupun kita bekerja dari rumah, sudahkah kita bekerja dengan bertanggung jawab? Sudahkah kita memberikan yang maksimal? Adakah inovasi-inovasi yang bisa kita sumbangsihkan bagi pekerjaan kita? Adakah orang menerima manfaat dari pekerjaan kita? Atau pelayanan kita? Apakah jemaat terlayani semuanya? Apakah orang bisa merasakan kehadiran Allah melalui apa yang kita kerjakan? Apakah ada berkat-berkat yang diterima orang lain? Di tengah keluarga kita, bagaimana kita tetap berbuat benar dan memberi manfaat? Di lingkungan sekitar kita, bagaimana kita tetap berbuat benar dan memberi manfaat? Bagaimana jika terjadi krisis? Bagaimana jika ada pencuri? Bagaimana jika ada satu hal di lingkungan kita? Kalau ada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan? Hal benar apa yang bisa kita lakukan? Dan manfaat apa yang bisa kita berikan? Teruslah hidup benar, teruslah memberi manfaat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang kami terima. Terima kasih karena kami terus menerima manfaat dari firman Tuhan, berkat dari firman Tuhan yang kami dengar. Karena itu Tuhan, mampukan kami supaya pikiran hati kami dibangun di dalam sistem nilai yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Dan tolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari supaya tetap terus berbuat benar dan memberi manfaat, baik lewat perkataan kami maupun lewat tindak tanduk kami, perilaku kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan hidup kami dan kami terus berharap kepada Engkau di tengah kondisi ini, di tengah wabah, di tengah krisis ini. Kami terus diberi kekuatan dan bisa menguatkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita bisa terberkati melalui setiap firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.